Mengerikan yang nantinya kelak akan dilalui orang-orang beriman setelah mereka melalui rangkaian peristiwa menegangkan setelah hari kiamat. Di tempat ini, kelak satu persatu hamba akan diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan sangat tajam. Lokasi jembatan ini berada di atas kobaran neraka jahanam. Bahkan tidak itu saja, bentuk jalan itu lebih tipis dari pedang rambut dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, penuh duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kelak akan menyeberangi jembatan itu dengan berbagai macam cara dan kondisi. Disitulah amal ibadah dan perbuatan manusia yang kelak akan menjadi ukuran dan fasilitas agar mereka bisa melalui jalan tersebut dengan mudah. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Jika amal mereka tidak mendukung, maka bersiap-siaplah tergelincir jatuh ke dalam lautan api neraka jahanam di bawahnya yang sangat panas dan mengerikan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dan men-sharekan kisah-kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Peristiwa berikutnya setelah di padang mahsyar adalah hisab, yaitu perhitungan amal dan mizan, timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah payah karena dilakukan dengan sangat teliti dan rinci. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah dan hanya sekedar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang beriman bebas dari hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana mencarinya dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kejadian selanjutnya, manusia harus melalui Sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya terdapat neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai yang akhir. Yang menyeberangi jembatan ini hanyalah orang-orang beriman saja, baik yang memiliki iman sempurna maupun iman sebesar biji sawi. Sedangkan orang-orang kafir tidak melaluinya karena telah digiring seluruhnya ke neraka. Hal ini disebabkan karena orang kafir tidak memiliki amal yang perlu dihisab dan ditimbang. Peristiwa ini sangat menegangkan, di mana saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, istri tercinta baginda ini tampak menangis terseduh-seduh. Saat ditanya oleh beliau, ia menjawab, aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian? Beliau Rasulullah SAW menjawab, adapun dalam 3 tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lainnya. Pertama, saat ditimbang amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat penerbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan yang ketiga, saat berada di jembatan Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelak nantinya satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di atas kobaran neraka jahanam. Bahkan jembatan itu lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para malaikat berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan lurus di atas neraka jahanam yang menghubungkan dengan pintu surga. Namun sebelum menuju pintu surga tersebut, mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Orang yang pertama kali melewatinya adalah Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan melintas di atas Sirat. Di dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, melalui riwayat ini Rasulullah SAW bersabda, "Jembatan Asy-Syirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menjambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya." Begitulah tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga membuat ketakutan luar biasa bagi para penyeberangnya. Ada manusia yang menyeberangnya dengan begitu cepat seperti kedipan mata. Ada pula yang merangkak namun selamat. Mereka yang memiliki bekal amal banyak akan dilebarkan dan diterangi jalannya. Tetapi mereka yang memiliki amal sedikit akan mengalami kesusahan, bahkan banyak yang tergelincir dan jatuh masuk ke neraka jahanam. Mereka yang selamat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim nantinya akan mencapai pintu surga. Merekalah nantinya akan dimasukkan ke dalam surga dan akan menikmati berbagai macam fasilitas, keindahan, dan kenikmatan yang luar biasa di dalamnya untuk selama-lamanya. Sedangkan orang beriman yang tidak selamat akan berada di dalam neraka yang lamanya sesuai dengan kadar amal perbuatannya di dunia, sebelum nantinya mereka juga akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan Asy-Syirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Jika kita ingin selamat dan melintas Asy-Syirat dengan cepat, maka jagalah sholat 5 waktu secara berjamaah. Sebab itu pula salah satu pesan Rasulullah SAW kepada umatnya. Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintas jembatan Asy-Syirat yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Wallahu a'lamu bishawab wal muradih. Jangan lupa follow juga Instagram Mukhtalil Anwar ya, supaya bisa menambah erat tali silaturahmi di antara kita semua. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca salawat kepada